Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada senimannya sendiri, Galih Reza. Terima kasih udah datang. Terus di tengah ada Mbak Lili. Mbak Lili adalah penulis dari pameran Mas Galih. Terus di sini kita menghadirkan dua penanggap. Yang pertama ada Mas Wahyudin. Terima kasih Mas Wahyudin. Terus yang kedua ada Mbak Niluh. Untuk mempersingkat waktu, akan saya langsung berikan waktunya kepada Mbak Lili sebagai moderator kali ini. Ya, terima kasih Mas Afil, terima kasih tim Sesa Santi Sindiket dan Kohesi Inisiatif. Ya, saat tadi sudah disebutkan, saya Lili Elserisa. Saya akan menolong diskusi hari ini sebagai moderator. Jadi saya akan memoderasi diskusi kita hari ini gitu. Saya mendengar hari ini tuh banyak sekali wicara-wicara seni di luar galeri ini gitu. Beberapa hari ini secara bersamaan ada di beberapa tempat, baik secara luring maupun daring. Nah, saya pribadi senang sekali sih melihat hal ini. Saya melihat ini sebagai sebuah geliat aktivitas seni rupa yang mulai bangkit lagi maksudnya ini masih di dalam rangka masa pandemi, namun ada keberanian-keberanian tertentu baik dari seniman, galeri, ruang, segala macam inisiatif untuk memulai hal yang baik lagi, yang baru lagi dengan cara-cara yang baru lagi gitu. Ya, masa ini penuh memang dengan hal-hal yang tidak pasti, penuh dengan ketidakpastian, sama seperti bagaimana Mas Galih Reza Suseno menciptakan karya-karyanya gitu teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman seniman muda yang datang. Juga mungkin ada beberapa teman-teman yang bukan berasal dari lingkaran seni, sangat bersyukur untuk itu dan sangat senang gitu dengan apresiasinya gitu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan Mas Galih dulu sebagai seniman dari The Wanderlust ini gitu. Yang namanya Galih Reza Suseno, seorang seniman muda yang sekarang berbasis di Yogyakarta. Saat ini berkarya di dalam naungan Sesa Santi Sindiket Manajemen dengan Kohesi Inisiatif juga. Kemudian dia lulusan dari S1 Seni Murni di UNS Surakarta, kemudian telah menyelesaikan juga S2-nya di Penciptaan Seni Murni Institut Seni Indonesia Yogyakarta di Suryo Diningrat tepatnya. Ya, lalu berkarya untuk pameran The Wanderlust ini kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 1 tahunan lebih selama masa pandemi 2020 gitu. Nah, kali ini diskusi ini akan menarik dan seru sebab ada 2 orang penanggap yang sudah nggak asing lagi pasti di lingkaran seni gitu. Ada 2 kurator dan penulis-penulis hebat yang saya kagumi dan saya baca juga Pak bukunya gitu. Yang pertama ada Mas Wahyudin, Mas aja ya Pak, supaya lebih lebih muda dan lebih ya gitu. Penulis dan kurator seni rupa sekarang berbasis di Yogyakarta ya, betul ya Pak. Kemudian pendidikan terakhirnya adalah program antropologi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga sudah menguratori berbagai pameran seni bergengsi di Indonesia. Lalu banyak dan aktif menulis resensi buku, esai budaya, ulasan seni rupa di berbagai media luring maupun daring. Katalog juga pastinya buku seni rupa. Nah, bahkan buku seni rupa ini juga yang saya baca, salah satunya Omong Kosong di Rumah Seni Cemeti. Ya, keren banget Pak. Selain itu yang sudah terbit juga adalah Bergerak dari Pinggir, juga bertandang ke galeri. Yang 2 ini saya belum baca Pak. Setelah ini, ya nanti saya tanya Mas Afil ya, gitu. Ya nanti Mas Wahyudin juga akan menanggapi tentang kekaryaan dari Mas Galih. Gitu. Kemudian yang kedua juga ada kurator yang saya kagumi juga, Mbak Ignatia Niluh. Ini dia juga penulis kurator seni rupa sejak 2011 hingga saat ini. Betul atau enggak Mbak?
enggak, tepatnya 2011 atau ya 2010 sampai saat ini berarti ya. Kemudian sebenarnya menempuh pendidikan secara formal di hubungan internasional, yaitu berarti ilmu politik, tapi sehingga bisa mendekati seni secara lebih interdisipliner dengan ketertarikannya dalam sosial politik, sejarah sains, budaya internet, teknologi, musik, dan subculture gitu. Sejak 2015 hingga saat ini menjadi kurator di sebuah festival seni kontemporer internasional, yakni Art Jog di Yogyakarta dan Art Bali di Bali gitu. Nah, bicara seniman ini bagi saya teman-teman adalah suatu keberanian yang nggak mungkin nggak semua seniman miliki. Oleh karena itu saat ini mari kita merayakan dengan mendengarkan pemaparan dari Mas Gali yang hari ini udah berani banget mengiyakan sebuah ajakan untuk bicara seniman, karena mempertanggungjawabkan sebuah karya, memaparkan itu juga adalah hal yang juga tidak mudah gitu. Jadi silakan buat Mas Gali untuk mulai memaparkan bagaimana The Wanderlust ini bisa terjadi. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih Pak Oyi, terima kasih Mas Dikto, Mas Dio, Mbak Ignatia, Nilu, Mas Wahyudin, dan teman-teman semuanya, seniman-seniman yang baik yang saya kenal dan baru saya kenal, sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Saya Gali Reza Suseno yang melukis ini. Project The Wanderlust ini sebenarnya sebuah project yang tercetus sekitar 2019. Jadi total dari pengerjaan karya dari start itu pertengahan 2019 sampai 2020, jadi sekitar 1,5 tahun. Jadi mengalami masa sebelum pandemi juga saya mengerjakan The Wanderlust ini. Pun sebenarnya akan dipamerkannya itu di dalam agenda galeri itu bulan Oktober 2020 lalu. Tetapi karena ya sekali lagi pandemi, akhirnya diundur hingga sekitar Februari ini. Dan diundurnya itu akhirnya membawa berkah sendiri buat saya. Akhirnya saya lebih banyak lagi menelurkan karya-karya saya dan ya itu akhirnya ya mau nggak mau lebih lama lagi intens berkarya. Apalagi karya-karya ini banyakan terjadi ketika waktu lockdown kemarin, di mana beberapa bulan sekitar hampir 4-5 bulanan itu enggak bisa kemana-mana, baik saya maupun teman-teman semuanya gitu ya. The Wanderlust ini akhirnya saya di dalam berkarya The Wanderlust ini saya sadar penuh bahwa betapa sang pencipta saya, teman-teman semuanya dan alam semesta ini adalah entitas yang hidup. Kita sebut saja Tuhan yang hidup. Betapa itu masih bisa berdialog dengan kita semuanya lewat pandemi ini, termasuk saya juga sebagai seniman. Dialog-dialog itu, persentuhan-persentuhan dengan Tuhan itu, persentuhan dengan semesta itu akhirnya melahirkan karya-karya ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa The Wanderlust ini juga melewati masa sebelum pandemi, yaitu sebelum Maret gitu ya teman-teman. Sebenarnya belum ada judul The Wanderlust itu kalau saya boleh jujur. Jadi saya masih mengolah tentang tema-tema creator, tentang tema-tema bagaimana makhluk hidup, tentang makhluk hidup aneh, mimpi-mimpi aneh yang sangat surreal di dalam mimpi-mimpi saya. Jadi terlahirlah seperti karya ini, karya itu, jadi karya-karya sebelum pandemi. Tetapi saya menyadari bahwa saya adalah seniman yang menyadari bahwa saya seniman yang terus bergerak dan menghidupi dinamika pandemi ini. Akhirnya mau nggak mau saya membaca ulang, mau nggak mau saya harus berdamai dengan si virus-virus itu yang menyebabkan saya nggak bisa kemana-mana sama sekali. Betapa itu sangat menggelisahkan saya ketika
biasanya saya pagi berkarya, sorenya bisa main, bisa dolan, bisa nonton film, bisa pergi ke alam-alam. Karena pandemi ini harus di rumah terus. Bagaimana saya yang pingin ke suatu tempat sejujurnya. Sebenarnya The Wanderlust ini artinya nafsu untuk berkelana, tetapi ketika saya harus di lockdown oleh pemerintah, itu di lockdown oleh keadaan, akhirnya nggak bisa kemana-mana. Tetapi pikiran saya, imajinasi saya terus liar untuk berkelana. Jadi akhirnya termanifestasilah karya-karya ini. Jadi riset saya dengan apa ya? Riset saya dengan apa yang ada di depan saya, lewat buku, lewat apa yang saya tonton, lewat YouTube, lewat seminar, segala sesuatu tentang semesta, tentang alam, lebih rinci lagi ketika saya melihat betapa sang virus nakal itu yang tanpa terlihat itu tetapi bisa menggoyahkan peradaban setiap kita manusia, menggoyahkan setiap tatanan kehidupan. Dan itu akhirnya saya menelisik riset tentang mikroorganisme. Betapa makhluk-makhluk renik itu saya nggak serta-merta ini makhluk yang harus dibasmi dan manusia harus menang. Enggak gitu, tetapi saya melihat dari sudut pandang betapa mereka unik, betapa mereka itu sebenarnya sangat lucu, cute, dan itu ternyata eksis di sekitar kita. Bahkan tubuh kita itu dihidupi juga oleh makhluk-makhluk itu. Dan kita sendiri adalah alam, kita adalah bagian dari alam. Kita takluk pada gravitasi, kita mati, ketika mati kita akhirnya menjadi debu mikrokosmik itu sendiri, dan ya akhirnya kita sama-sama. Dan saya mempertanyakan kembali konsep katanya manusia itu adalah manusia yang paling sempurna, katanya manusia itu adalah serupa dengan dan segambar dengan Tuhan. Saya sebenarnya sebuah pertentangan itu ya akhirnya dinamika itu terlahirlah karya-karya ini yang saya buat selama 1,5 tahun itu. Kurang lebih kayak gitu aja untuk awalan gitu. Terima kasih teman-teman. Sudah? Oh, nanti lagi. Minum dulu? Enggak. Oh ya. Ya. Kemudian karena dari Mas Gali cukup, tentu kita tidak pergi. Harus ditanggapi untuk diskusi yang lebih seru gitu. Kali ini saya akan menyerahkan waktu kepada mikrofon, boleh untuk perempuan dulu ya Pak. Nah, ya. Baik. Jadi saya memberikan kesempatan ya, ladies first. Karena ada 2 perempuan di panggung ini, saya bersyukur karena itu. Sekarang waktu boleh saya berikan buat Manilo untuk menanggapi. Ya, terima kasih Lili. Cek udah ya. Terima kasih Lili dan Mas Gali untuk paparannya dan juga cerita yang dibagi buat kita semua yang ada di sini ya, di tengah karya-karya yang dipajang di ruang galeri ini. Saya mungkin ingin sedikit kilas balik ya, beberapa minggu ketika saya datang ke sini dan melihat karya Gali, saya menemukan satu kesegaran karena tidak hanya teknik yang digunakan, tapi Gali punya metode yang menurut saya cukup menarik. Mengingat juga tema-tema yang kamu tawarkan di sini. Meskipun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika saya memasuki ruang pertama dan ruang yang kedua. Di sana ada nuansa yang begitu berbeda dan juga pendekatan yang sangat berbeda di situ. Nah, saya mendapati sebuah teks yang memaparkan bahwa The Wanderlust ini juga upaya investigasimu untuk melihat kesinambungan dan keterkaitan antara manusia di dalam dunia yang antroposentrik dan juga ketertarikanmu dengan narasi-narasi yang
syarat dengan scientific. Kemudian itu didudukan dengan kultur kita yang sebetulnya sangat holistik. Nah, dan saya kira karya-karya di sini itu menunjukkan dan juga mempertanyakan itu. Saya ingin tahu bagaimana kamu mendekati cara bekerja dan juga investigasimu terhadap proses kekaryaan dan juga proses researchmu sendiri. Mungkin itu dulu kali ya dari saya. Boleh mau langsung dijawab atau Bagaimana? langsung dijawab aja dulu ya? Atau Oke. Anda butuh waktu? Terima kasih, aku langsung aja nanti Oh, ya. supaya nggak lupa nanti. Tentang kaitan antara karya lukisan dengan karya yang bertekstur lebih tebal itu ya Mbak ya. Yang pertama. Begini, itu sebenarnya lebih dari perkara teknis. Perkara teknis mungkin saya akan jelaskan dulu. Biasanya bayangkan di dalam 1,5 tahun ini saya dalam tanda kutip memproduksi sekitar 19 karya ini. Dan di dalam satu ruang biasanya saya berhadapan dengan 2-3 kanvas. Biasanya 2-3 kanvas, rata-rata 2 kanvas gitu. Jadi setiap hari saya sebagai full time seniman harus melakukan itu. Dimana di sini kalau teman-teman lihat teknik saya ini adalah dari garis ke garis, betapa itu ribuan bahkan puluhan ribu garis tercipta di dalam satu lukisan ini sangat menjenuhkan sejujurnya buat saya. Tetapi karena ini harus saya tempuh dahulu. Dan itu sebenarnya seperti ketika saya melukis atau ketika saya mentekstur dan ketika saya coloring, itu tuh karya-karya belakang itu semacam obat buat saya untuk gimana tetap kinestik saya tetap jalan. Jadi saya memakai clay, epok clay lebih tepatnya. Itu ketika waktu senggang atau ketika saya melukis atau bosen ketika melukis, itu saya tetap bentuk-bentuk sesuatu dan bentuknya itu sangat mengalir aja. Saya enggak pengen membentuk sesuatu, tetapi orientasi saya adalah tentang makhluk-makhluk renik di situ. Dan itu secara teknis, tetapi bagi saya ketika ini orang bisa melihat bahwa ini adalah karya visual, karya lukisan, dan ini ada bentuknya. Sedangkan di situ lebih nirupa, lebih abstrak. Jadi lebih ke penggalian ke dalam lagi betapa sesuatu bagi saya sesuatu yang mungkin tidak bisa terbahasakan, tidak bisa terbentuk, itu tuh semakin buat saya loh Mbak, semakin mendekatkan saya itu sama pencarian akan sang pencipta itu, semakin lebih kenal gitu. Jadi karya bentuk-bentuk aneh, bentuk-bentuk bisa dibilang hampir ke abstrak mungkin, tetapi itu saya merasa itu adalah pengejawantahan yang lebih pure daripada aku sekedar gambar tentang bakteri, gambar tentang virus, gambar tentang sesuatu. Tapi itu saya benar-benar cuma membentuk dan menyusun gitu aja. Dan itu sih menurutku masih tetap ada kesinambungan. Benang merahnya adalah bahwa itu adalah wujud dari abstraksi dari sel-sel renik gitu. Oke, waduh belum ada pertanyaannya, sulit sekali.
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya yang menarik buat saya. Jadi bagaimana membenturkan antara antroposen, sikap antroposen yang sebenarnya sangat sangat diimani oleh agama-agama Abrahamistik. Betapa manusia itu dilihat sebagai makhluk yang paling sempurna, dia ciptaan yang serupa dengan penciptanya. Dan ketika saya melihat di alam, bahwa cala si anjing saya itu berhak hidup juga, berhak hidup sejahtera juga. Betapa tanaman-tanaman yang ada di ilalang itu berhak hidup juga karena mereka akhirnya sama-sama aja, sama-sama jadi debu, sama-sama jadi akan mati, dan kita wujudnya kalau kuantum bilang inti atom, tapi nggak usah bahas tentang kuantum, aku sendiri juga kurang mengerti itu ya. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Jadi betapa itu sangat menarik buat saya untuk mencari tahu. Saya riset tentang, ada sebuah channel YouTube itu namanya Zoom Experiments. Di situ dia menzoom Yakult, dia menzoom sel darah merah, dia menzoom air mani. Jadi betapa itu ada makhluk-makhluk kecil yang sangat lucu. Mungkin ada salah satunya di karya-karya saya itu dia hidup dan bergerak, dan itu sangat menyenangkan buat saya untuk ini adalah representasi visual yang menarik nih gitu. Aku akhirnya ambil di situ. Sudah, Mbak. Cukup Bagaimana menjawab. Mbak Nilu tentang penjelasan Mas Gali untuk mendekati dunia kita yang antroposen dan ketertarikannya dengan dunia yang saintifik kayak gitu? Oh, boleh ya. Jadi sudah ya, segitu dulu. Oke. Kemudian saya langsung berikan kesempatan kepada Mas Wahyudin untuk boleh menanggapi diskusi kita tadi yang sudah berlangsung, atau menanggapi dengan hal baru juga monggo. Oke. Baik, makasih Lili. Selamat sore teman-teman sekalian. Pertama saya ingin berterima kasih atas undangan diskusi ini pada Pak Oi, Dikto, dan Afil. Karena itu saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi pengetahuan, untuk memahami karya-karya Gali yang dipamerkan di Sri Sansati Sindikat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu produk pengetahuan untuk mengimbangi produk artistik yang sudah dibuat oleh Gali selama 1 tahun terakhir ini, yang lebih kurang berjumlah 19 ya. Saya ingin memulai dengan satu jalan pemahaman yang dalam kritik seni itu lazim disebut dengan penilaian artistik. Penilaian artistik itu ada satu penilaian yang bertolak pada pernyataan dan penggambaran karya seorang perupa. Dengan itu kita bisa mengetahui Galih ini tipe perupa seperti apa. Jadi kalau teman-teman sekalian melihat karya-karya yang terpajang di sini dan membaca pernyataan-pernyataan Gali yang tersurat di buku ini, menurut saya menemukan setidaknya 3 tipe perupa. Gitu. Yang pertama, Galih itu adalah tipe perupa perenung. Yang kedua, dia tipe perupa perasa. Dan yang ketiga, dia tipe perupa yang spiritual. Nah, yang terakhir ini menarik karena di seni rupa kontemporer jarang-jarang kita temukan ada tipe perupa spiritual. Rata-rata liberal, neoliberal, atau ya apa ya. Teman-teman bisa buktikan dari pernyataan-pernyataan dia ya, yang gitu mengutip Alkitab, Perjanjian Lama gitu. Hampir-hampir saya tidak menemukan ya, perupa yang
yang apa ya, yang secara terang-terangan gitu ya, mengutip gitu, atau menyandarkan daya ciptanya ke kitab suci gitu. Ya kali ini saya menemukannya pada Gali, makanya kemudian saya menyebut dia sebagai seorang perupa bertipe spiritual. Mungkin dengan kata lain dia seorang perupa Kristen yang sejati kalau bukan hakiki ya. Ya, bahkan misalnya kalau kita bandingkan dengan perupa-perupa yang punya kecenderungan yang sama dengan Gali dalam soal spiritualitas, itu pun hampir-hampir tidak pernah mengutip kitab sucinya ya. Misalnya Tommy Wondra yang pernah pameran di sini itu karyanya karya Arabiske itu, tapi itu tidak bertolak dari pemahamannya tentang satu kitab suci tertentu gitu, atau kitab suci yang dia pahami. Tapi Gali gitu, Anda bisa menemukan di buku ini pernyataan-pernyataan dia yang bertolak dari kitab suci itu. Jadi kalau dalam bahasa bisnis ya, Mas Dikto, ini satu keunggulan komparatif Gali dibandingkan dengan perupa-perupa yang lain. Ini membawa aura religius yang baik ini untuk seni rupa kontemporer gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan berkah gitu loh bagi karya dan pameran dia. Gitu. Yang kedua, tipe perupa perasa kita bisa merasakan ya dari pilihan-pilihan warnanya, dari sapuan-sapuan kuasnya atau bahkan teknik pelototannya ya gitu, yang itu menuntut kita untuk lebih menghayati ketimbang memahami gitu. Jadi dengan itu nanti kita akan kita akan sampai kepada satu penjelasan di mana posisi eksistensial dari karya ini. Tapi saya kira nanti itu bisa jadi satu pertanyaan buat Lili ya gitu. Situasi dunia hari-hari ini kan lebih banyak memaksa kita untuk merasa ya ketimbang ketimbang menalar gitu, karena pandemi COVID-19 1 tahun terakhir ini membuat atau membuat warga dunia gentar dan gemetar gitu. Nah, dalam situasi gentar dan gemetar itu, dunia atau landscape dunia ini kan seperti padang kurusetra yang rawan gitu ya. Itu sebabnya kita dipaksa dalam tanda petik untuk menepi dari arus ramai. Kita diminta untuk menjaga jarak gitu. Kita diminta untuk untuk ya sepi sendiri lah gitu. Nah, menjadi menariknya ketika kita menemukan seorang perupa seperti Gali yang di dalam dirinya ada satu sifat perenungan yang mendalam gitu. Nah, itu sebabnya kenapa dia juga termasuk tipe perenung, karena karya-karya yang dia tampilkan dalam pameran Wanderlust ini adalah satu ajakan bagi kita untuk merenungkan tentang bukan hanya COVID ya, tetapi merenung tentang lingkungan hidup kita sehari-hari, tentang hutan belantara, bahkan mungkin tentang hubungan personal atau intrapersonal kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dari kecenderungan
artistik atau karya yang diusung Gali dalam pameran ini, kita akan dengan mudah kan mengidentifikasi ini adalah karya-karya landscape gitu. Jadi dalam Hasanah Seni Rupa Kontemporer boleh dibilang ini salah satu pokok perupaan yang apa namanya yang belakangan ini itu mulai ditinggalkan ya oleh perupa-perupa kita gitu. Karena lebih kecenderungan kepada potret atau kepada alam benda ya gitu. Nah, lebih dari sekedar menggambarkan landscape gitu atau permenungan dia tentang landscape, tentang alam raya, khususnya tentang Covid. Kalau kita hadir di ruang ini, kita seperti diajak berpetualang gitu. Jadi kalau dalam bahasa judul tulisan, kita bisa menyebut pameran ini sebagai satu lanskap petualangan Gali gitu loh, yang memungkinkan kita untuk berpetualang ke sejumlah landscape yang tampak permukaannya itu menarik, mengesankan, penuh warna, tetapi ternyata di dalamnya itu rawan, muram, dan penuh ancaman gitu. Nah, ini situasi yang sesungguhnya kan sedang kita hadapi dengan pandemi COVID-19 1 tahun terakhir ini kan. Jadi menurut saya ini adalah satu pameran yang paling intens ya, yang bukan hanya menggambarkan tapi juga membuat satu pernyataan tentang COVID-19. Tentu saja ada sejumlah perupa lain yang berikhtiar sama dengan Gali ya untuk menggambarkan dan buat pernyataan tentang COVID. Tapi sependek pengetahuan saya, Gali lah perupa ya terutama perupa yang tinggal dan berkarya di Yogyakarta yang terbilang intens gitu ya, menggambarkan dan membuat pernyataan tentang COVID-19. Namun demikian, teman-teman sekalian, karya ini akan menjadi terkurung maknanya kalau kita hanya menempatkannya dalam perkara penggambaran dan pernyataan Gali tentang COVID-19. Betapapun itu sesuatu yang menarik gitu. Karena apa? Karena di tengah kegelisahan, di tengah kecemasan kita atas situasi sosial politik yang berkenaan dengan COVID-19, seorang perupa seperti Gali memungkinkan kita dengan imajinasinya itu untuk keluar dari situasi-situasi yang menjepit, situasi-situasi yang menyengsarakan. Jadi saya kira ini adalah satu eksposisi atau satu presentasi itu yang memampukan kita gitu loh untuk sejenak gitu ya keluar dari kecemasan. Meskipun ternyata begitu kita masuk ke dalam lanskapnya, kita akan berhadapan dengan alam, dengan hutan, pohon, benda, makhluk yang itu bukannya tidak kalah mencemaskan dengan situasi sehari-hari yang kita hadapi. Saya membayangkan memasuki lanskap ini menjadi seperti Alice in the Wonderland gitu. Nah, ya kan kita bisa bertemu dengan kijang yang sana ya gitu. Bertemu dengan kelinci itu. Bertemu dengan makhluk anta berantah gitu, bertemu dengan pohon-pohon yang mungkin itu hanya ada di dalam alam hayali gitu. Tetapi situasi sekarang, kehayalian itulah yang memungkinkan kita
mendapatkan satu perspektif bandingan untuk memahami realitas sosial kita. Saya kira ini yang berarti. Jadi karya seni itu memberikan kita satu alat yang lain atau cara yang lain untuk bukan hanya memahami situasi sosial yang terjadi di luar diri kita, tapi juga membantu kita untuk memahami diri kita sendiri. Gali menegaskan bahwa seluruh perkara yang terjadi gitu atau sebab akibat dari COVID ini kan adalah kita sendiri. Nah, itu. Ya, manusia gitu yang membuat virus itu menjadi ada dan mengada gitu, menjadi kasat mata gitu. Meskipun itu harus dilihat dengan satu alat tertentu ya, alat khusus gitu. Yang dalam lukisan-lukisan Gali bahkan dalam objek instalasi virus itu muncul menjadi terang benderang gitu. Betapa Anda bisa lihat objek instalasi yang ada di di antara kita di belakang itu tuh. Sesuatu yang yang muncul dari satu pengamatan yang intens gitu kan atas virus COVID-19. Teman-teman sekalian, penjelasan seperti ini menurut saya akan berputar pada satu aspek penting dari proses kreatif seorang perupa, itu pertanyaan soal di mana posisi eksistensial dari karya-karyanya Gali ini. Lili saya kira sudah cukup meyakinkan menjelaskan soal perangkat formal dan perangkat material dari karya-karya ini yang memampukan kita untuk memahami karya-karya Gali secara estetik. Lili juga sudah membantu kita secara mengesankan untuk memahami makna ekspresif atau hubungan antara karya ini dengan latar belakang psikologi Gali sebagai perupa yang bertipe spiritual, perasa dan perenung. Tadi tadi Gali sudah menegaskan itu dalam pengantarnya. Nah, akan menjadi artikulatif lagi kalau ini pertanyaan buat Lili. Kalau Lili bisa membantu kita menjelaskan di mana posisi eksistensial dari karya Gali ini dalam hasanah seni rupa, khususnya seni lukis kontemporer Indonesia. Ini pertanyaan penting menurut saya yang harus dijawab gitu. Karena dengan itu kita akan tahu di mana signifikansi, di mana arti penting Gali sebagai seorang perupa dengan karya-karya ini. Itu. Selanjutnya saya kira pameran ini itu di luar pernyataannya Gali itu memungkinkan kita untuk memberikan satu dua arti tentang bagaimana satu daya cipta gitu itu bisa mengejawantah gitu loh di tengah situasi-situasi yang menjepit, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah satu kontribusi penting saya kira dari karya Gali ini yang bisa dibedakan dengan perupa-perupa yang
punya kecenderungan artistik yang sama dengan Gali. Misalnya kita bisa dari segi bentuk karya-karya Gali mungkin bisa kita temukan misalnya pada karya siapa, Anis Kurniarsi misalnya, temannya Gali, meskipun yang dia guratkan atau yang dia gambarkan bukan landscape ya, tetapi potret binatang gitu. Begitu pula dengan tekniknya itu. Jadi teknik plotot itu bukan, kalau dulu diamalkan oleh Affandi, tapi belakangan juga ada beberapa perupa yang mengamalkan teknik plotot yang lebih kurang persis dengan diamalkan oleh Gali. Cuman kemungkinan metodisnya itu yang barangkali berbeda ya. Saya menemukan teknik plotot begini misalnya di lukisannya A.T. Sitompul. Tapi sepengetahuan saya A.T. Sitompul itu tidak merebahkan kanvasnya gitu untuk mengamalkan teknik pelototnya. Jadi dia memajang, baru kemudian teknik pelotot itu diamalkan. Kalau lihat dari foto-foto Gali di buku ini, kira dia menggunakan 2A itu kan, berbeda kan dengan ini. Nah, jadi kecenderungan artistik yang serupa atau sama ini akan membuat satu keunggulan kompetitif bagi Gali kalau kita memahaminya dengan baik dan benar ya gitu. Oke, teman-teman sekalian, jadi ini menjadi didaktis kalau begini. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu pengantar bagi teman-teman sekalian untuk bukan hanya menikmati tapi juga memahami karyanya Gali, karena yang terpenting bagi saya sebenarnya adalah bagaimana berhadap-hadapan kan dengan karya Gali ini gitu loh, bukan bagaimana menyimak dengan seksama pernyataannya kan gitu. Nah, sebab karya yang baik ya, kata orang kan adalah karya yang mampu berbicara dengan sendiri gitu kepada audiensnya. Saya kira sependek pengetahuan saya, karya-karya Gali ini terbilang baik gitu untuk berkomunikasi dengan publiknya, dan itu mengikhtisarkan satu sosok penggambar atau sosok pencipta yang mengesankan. Bayangkan cakrawala pengetahuan gitu, seorang Gali itu bisa ulang alik loh, dari R.A. Kartini kitab suci sampai Heidegger loh teman-teman sekalian ya. Jadi ini kalau bukan perenung yang baik, kita akan sulit mendapatkan ulang alik pengetahuan seperti ini gitu. Tambah lagi ada Erich Fromm ya gitu, seorang psikoanalis dari mazhab Frankfurt gitu, yang ya belakangan lagi hip-hip lagi gitu kan, dengan karya-karyanya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Ini tentu saja bermanfaat bagi kita untuk memahami bukan hanya galihnya tetapi karya-karyanya, bahwa karya-karya seperti ini punya satu model gitu, model yang meyakinkan kita gitu loh, bahwa kita punya perupa yang meyakinkan gitu loh untuk diamati gitu. Apalagi dia punya istri yang pintar menulis gitu kan, yang
yang mungkin mampu membackup dia dengan wacana-wacana bacaan-bacaan yang baik. Jadi kalau teman-teman mungkin mengamati dunia seni rupa Indonesia, saya kira saya bergembira gitu loh. Hari ini saya menemukan semacam pasangan perupa dan pemikir yang mutakhir gitu loh. Sebagaimana Sri Hadi Sudarsono dan Farida Sri Hadi gitu. Nah, jadi ya Bu Farida itu istrinya Pak Sri Hadi, tapi bukan sekedar istri gitu, tapi juga penulis karya-karyanya Pak Sri Hadi gitu. Jadi Lili saya kira bisa menjadi Farida baru lah gitu ya. Gitu. Tapi mungkin gitu ya, mungkin ini kira alangkah lebih baik kalau Lili itu lebih berjarak dari proses kreatif suaminya gitu. Karena keberjarakan itu akan memungkinkan Gali sebagai seorang perupa untuk berpengetahuan, untuk berbagi dengan pemikir atau penulis-penulis yang lain gitu. Sebaliknya saya kira Lili lebih baik menulis perupa-perupa yang lain yang bukan suaminya gitu. Jadi dengan itu iya, meskipun jadi Heidegger yang dia sebut-sebut itu pacarnya juga seorang filosof kan, si si Hannah Arendt gitu ya gitu. Kecuali kalau Gali mau punya pacar baru yang ya sekelas Hannah Arendt gitu kan, yang juga mampu memahami itu. Tapi saya kira sebagai seorang pelukis spiritualis dia tidak berani lah melakukan itu. Sama, misalnya para si Hadi juga nggak berani gitu. Kalau dia tipe-tipe perupa yang liberal atau neoliberal seperti Avandi ya pastilah kan punya pacar di mana-mana, punya ini gitu loh. Tapi dengan profil seperti ini kan Anda tidak yakin toh kalau dia seperti itu. Jadi khawatirnya dirasanya itu yang akan terkontaminasi dengan itu gitu. Saya kira sementara itu ya. Mohon maaf atas gojek-gojekan kerenya yang kurang asing. Terima kasih. Sudah Mas Wahyudin. Terima kasih, ini nanti kalau dituliskan jadi seperti mantenan. Jadi terima kasih Mas atas pemaparannya yang membuat saya mau meledak saat ini juga. Tapi melahirkan istilah-istilah yang sangat menarik dari sudut pandang Mas Wahyudin seperti lanskap petualangan, kayak wah iya ya, ini adalah sebagai lanskap petualangan, saya juga berpikir seperti itu gitu. Kemudian ya untuk pertanyaan tentang di mana posisi eksistensial dari karya-karya Gali, itu pertanyaan kepada saya ya Mas ya berarti. Tapi sebelumnya mungkin saya membutuhkan waktu untuk memikirkan itu. Generasi sekarang itu kan kayak seperti selalu punya waktu banyak tapi selalu membutuhkan waktu gitu. Kamu jangan hanya membuat Gali sebagai perupa itu menggantung gitu loh di awang-awang. Iya. Ya. Betul. Nah, itu loh maksudnya resikonya kalau penulis itu suaminya perupa yang dia tulis sendiri gitu kan. Iya. Dia harus Sebelumnya apakah dari Gali ada yang ingin ditanggapi atau yang ingin diucapkan dari pemaparan Mas Wahyudin? Oke, terima kasih Mas Wahyudin. Saya catat ini beberapa poin. Yang pertama, saya bukan tergolong Kristen yang baik, Mas. Saya jauh dari terminologi itu, tapi ya memang kalau Mas Wahyudin mensoroti tentang Alkitab, tentang wisdom yang ada di dalam karya-karya saya, sebenarnya itu adalah hal yang saya hidupi gitu Mas. Jadi saya pendengar, saya selama saya melukis itu saya lebih sering mendengar sesuatu, entah itu orang ngomong, entah itu khotbah, entah itu
segala sesuatu pengetahuan itu saya ketika saya mendengar itu saya bisa lebih mengalir dalam berkarya. Itu pertama. Tadi menyebutkan Alice in Wonderland, ya memang saya harus akui bahwa saya adalah seperti spons gitu teman-teman. Saya menyerap berbagai hal tentang film, baik itu Disney, Pixar, Marvel, baik itu film Hollywood ataupun film Korea. Jadi akhirnya ya tersiratlah di dalam karya-karya saya, baik itu warnanya ataupun bentuk-bentuknya mungkin terinfluence dari itu. Yang ketiga, kenapa Lili yang saya galeri juga bilang, siapa Mas milih penulis siapa, saya sudah mengajukan beberapa nama tapi saya kok merasa nggak kenal sama dia. Kenapa Lili? Karena saya merasa itu bahkan setiap malamnya itu saya cerita tentang dia, tentang mimpi apa yang saya alami ketika waktu tidur, mimpi-mimpi aneh itu. Dan Lili orang yang sering untuk bertukar pikiran mengenai pandangan saya yang aneh juga terhadap semesta, pertanyaan-pertanyaan saya terhadap dogma-dogma agama yang saya percayai. Jadi mungkin Lili bisa orang yang tepat untuk mengejawantahkan itu, dan itu kenapa saya untuk pameran tunggal di sini waktu ini kenapa Lili harus menulis gitu, karena dia orang yang paling dekat, paling sering dengar karya saya dan yang paling tahu lah gitu kan ya. Terus ya itu sekarang kamu mesti harus menjawab. Kamu kan anti satrian. Ya, Benar nggak yang diomongkan Gali itu? secara formal benar Pak. Jadi saya mencoba menjawab ya Pak. Mas, meskipun kayaknya disclaimer terlebih dahulu. Ini bukan ujian loh, jangan terlalu Yang penting serius. sekarang kan disclaimernya dulu bahwa saya memang penulis, tetapi saya baru menulis seni untuk seniman, baru untuk kali ini, baru pertama kali. Jadi mungkin masalah ketajaman tertentu memang saya sadar dan akui bahwa saya memang harus melatih lebih dalam. Gitu. Selama ini saya hanya menikmati bacaan-bacaan seni, tapi tidak pernah mengimplementasikannya dalam tulisan saya. Gitu. Saya berani mengiyakan ajaan dari galeri setelah sudah nggak ada lagi Mas gitu. Maksudnya nggak ada penulis itu kan kayak banyak sekali Pak penulis seni, apalagi yang muda-muda dan masih sangat berkembang pasti sangat banyak gitu. Cuman Kohesi mempercayakan saya untuk menulis ini, akhirnya yang saya terima juga dengan alasan bahwa agar saya tidak hanya istilahnya onani pikiran. Istilahnya itu tidak hanya onani bacaan, jadi onani filsafat, maka saya harus mencoba memberanikan diri untuk mengeluarkan apa yang sudah saya baca. Karena seperti nabi saya dalam menulis Pramudia Anantatur bahwa menulis adalah keberanian. Jadi saya mencoba berani untuk menulis kali ini untuk karya suami saya gitu. Ya. Kalau nggak mau disuruh tidur di sofa. Ya, karena ini berkaitan juga dengan urusan-urusan domestik gitu. Mungkin Iya. Gitu. Atau rayuan Gali yang maut gitu ya, sehingga istrinya mau gitu loh. Iya Pak, tapi puji Gusti masih sadar dalam rayu-rayuannya itu. Tapi pemaparan Mas Wahyudin secara sadar, dan saya harus mengakui bahwa itu juga membantu saya untuk memahami bahwa bagaimana perihal eksistensial yang sudah pernah disampaikan oleh kalau nggak salah, saya bukan pembaca filsafat yang cukup baik, tapi semoga ini benar, bahwa eksistensialisme itu dicanangkan oleh Gabriel Marcel, juga lalu diteruskan oleh Sartre, Beauvoir, Ponti dan mungkin Camus. Aku juga bukan pembaca filsafat yang baik sih sebenarnya. Cuman dalam hal ini karena seniman ini membaca filsafat sangat banyak, Pak. Jadi seperti menurut saya, bagi saya orang-orang yang membaca filsafat
sangat banyak dengan teori-teori yang seabrek-abrek. Jika menuturkan suatu konsep atau cerita, dia akan terasa sangat kebingungan. Jadi sebenarnya agak sulit bagi saya untuk menempatkan suatu eksistensialisme untuk seniman yang sebenarnya dalam pengkaryaannya itu penuh krisis eksistensialisme itu sendiri. Waduh, berat ini. Galik. Ya. Ini pengertian posisi eksistensial itu bukan menarik Gali ke filsafat eksistensialisme. Iya, Pak. Tapi jadi kemampuan seorang penulis atau kurator untuk menjelaskan di mana posisi karya gitu seorang perupa. Karena sejarah seni rupa ini kan sudah tercipta dari A sampai Z. Petanya sudah ada. Jadi pertanyaan sederhananya kan di mana petanya Gali, kan, di mana keberadaannya. Saya tentu harus bertolak dari karyanya. Gitu. Maka historiografi seni rupa itu menjadi penting untuk diketahui gitu, dipahami oleh seorang penulis atau kurator gitu. Dengan itu akan ada satu pertanggungjawaban gitu kan, pertanggungjawaban bagi bukan hanya karya si perupa tapi juga daya ciptanya gitu kan. Jadi kalau di dalam sosiologi seni itu kan ada 3 level makna yang biasanya gitu muncul dari daya cipta seorang perupa. Yang pertama dan kedua saya sudah sebutkan tadi, makna ekspresif sama makna dokumenternya kan. Lili sudah menjelaskan, Gali sudah menjelaskan. Makna ekspresif itu hubungan antara karya dengan latar belakang psikologi penciptanya. Kan? Jadi Gali dan Lili kalau kita baca tulisannya kan sudah menjelaskan apa latar belakang psikologi penciptaan karya-karya ini gitu. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Terus apa makna dokumenter dari karya ini? Kan Gali bilang dia terkunci di rumah gitu, terjauhkan dari pergaulan sehari-hari, tapi pikirannya mengembara kemana-mana gitu kan gitu. Jadi situasi sosial yang jadi dengan kata lain ini kan adalah pengejawantaan dari pengembaraan pikiran dia kan gitu. Nah, kalau kita tarik ke penjelasan soal pokok perupaan, saya kira jarang-jarang ada perupa yang mengubah lukisan landscape itu berdasarkan pengembaraan pikiran atau imajinasinya semata. Kan Affandi yang dia ambil tekniknya itu seorang pelukis on the spot gitu. Jadi dia melukis landscape berdasarkan pengalaman empirisnya, langsung berhadap-hadapan dengan pokok perupaan yang dia gambarkan gitu. Nah, Gali menggambarkan landscape ini kan berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran dan imajinasinya gitu. Nah, jadi kalau kita menemukan adakah perupa lain gitu sebelum Gali atau yang sejaman dengan dia melakukan ini gitu, maka kemudian kalau dalam analisis makna ini kan yang disebut dengan makna objektif hubungan antara karya itu dengan dirinya sendiri gitu. Apakah karya ini melakukan pembaharuan, melakukan penerobosan, atau sekedar pengulangan atau peniruan dari yang sebelumnya kan gitu. Jadi keterangan-keterangan ini akan membuat comparative advance dan competitive advance Gali sebagai perupa itu terjawab itu. Nah, ini saya kira tugas penting dari penulis dan kurator ya, sehingga senimannya itu beroleh kedudukan yang pasti gitu loh, tidak mengawang-awang seperti
arwah gentayangan gitu kan. Nah, itu jadi apa namanya, dengan pertanyaan ihwal konteksnya di mana, maka kita akan punya apa namanya, punya pemahaman yang konkret gitu atas apa namanya, atas karya-karyanya Galih misalnya dalam pameran kali ini. Dan saya kira itu juga soal yang tidak kalah penting diketahui oleh pemirsa gitu. Jadi pemirsa akan punya satu apa namanya, satu perspektif bandingan kan dalam memahami karyanya Galih gitu loh. Bukan hanya secara subjektif, tapi juga mungkin kita sebut saja secara objektif gitu ya gitu. Jadi apa namanya, dengan perspektif bandingan itu kita akan punya keyakinan gitu loh atas daya ciptanya Galih. Karena apa? Karena besok kalau dia pameran tunggal lagi, pameran ini akan menjadi ukuran dari pencapaian artistik atau perkembangan estetiknya Galih gitu. Jadi saya kira pemirsa yang terpelajar atau pemirsa yang kritis, dia akan menjadikan ini sebagai satu referensi pembanding gitu bagi karya-karya Galih yang akan dia ciptakan atau dia pamerkan di masa depan gitu kan gitu. Jadi apa teman-teman sekalian, pengetahuan kita atas konteks yang disodorkan atau yang dikemukakan oleh seorang penulis itu akan apa namanya, kalau bukan memampukan, memungkinkan kita untuk itu ya, untuk berdialog gitu loh dengan karya-karya seorang perupa, khususnya Galih atau dalam hal ini Galih gitu. Kalau kegelisahan saya pribadi gitu kan, seni rupa kontemporer Indonesia khususnya di Jogja ini kan sudah memasuki dua generasi yang berbeda dari apa sebelumnya ya. Jadi ini era-era anak tahun 2000-an gitu yang itu punya cakrawala berpikir, punya ideologi, yang punya paradigma, punya selera yang berbeda-beda gitu kan. Atau tepatnya berbeda dengan tentu saja dengan generasi sebelumnya gitu. Nah, apa arti keberadaannya itu? Tentu saja secara eksistensial itu yang akan membuat kita, kalau saya misalnya bangga punya perupa seperti Galih gitu kan gitu. Yang spiritual, yang perasa dan perenung gitu kan gitu. Sesuatu yang langka di dunia hari-hari ini gitu kan gitu. Maka beruntunglah Lili menerima dia sebagai suaminya gitu. Gitu kesimpulannya ya Bang. Posisinya keberuntungan saya. Iya, betul. Gimana? Ya Pak. Kenapa aku Pak ya? Mas ya Mas. Terima kasih untuk masukan yang sangat konstruktif. Untuk saya kedepannya lebih artikulatif dalam membahasakan dan membaca sebuah karya gitu. Ya sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang, mungkin saya juga mengiyakan karena saya sudah mengenal karya-karyanya sejak 2016. Dan dahulu bukan seperti ini gitu. Cuman mungkin saya belum memiliki sebuah pengetahuan untuk memasukkan sebuah pisau bernama analisis yang lebih objektif itu tadi ke dalam tulisan saya. Jadi mungkin itu harusnya saya tahu tapi tidak saya masukkan begitu. Nah, jadi kalau sebelumnya ya karyanya memang warnanya ya cenderung kelam, tapi yang tetap terjaga dari semasa dia, dari awal sekali dia berkarya adalah spiritualitasnya itu tadi Pak. Dan itu bagi saya pun sampai hari ini saya masih tetap percaya bahwa mungkin itu yang ia hidupi, dan segala sesuatu yang ia hidupi mungkin juga akan sulit untuk digoncangkan.
Jadi sebagaimanapun dia berada di dalam sebuah zona nyaman, begitu posisinya di dalam teknisnya apa dan semuanya, metode-metode berkaryanya. Namun sebagai tema, spiritualitas itu akan selalu hal yang menggelisahkan untuk dia. Karena dia sudah ada di dalam hal itu begitu lama dan kini saya menyaksikannya gitu secara langsung di rumah gitu. Ya semacam itu. Kan tentu saja hal ini membuat posisinya memiliki semacam harga tawar yang baru, segar di dalam dunia kontemporer, terutama ya di Yogyakarta, seni rupa di Yogyakarta, terutama di zamannya, dalam generasi dia, di antara seniman-seniman muda, bahwa menurut saya belum ada perupa yang sangat intens di dalam teknik, juga produktif, seproduktif ini. Jadi dalam 1 tahun lebih bisa menciptakan 19 karya itu tadi yang saya lihat semua keseluruhannya dari mulai sketsa. Jadi ya itu tadi mungkin posisinya saat ini sih saya memahaminya adalah dia punya harga tawar yang baik dan menjanjikan buat saya, baik itu di dalam wacana maupun industri. Demikian pula di dalam hal tentang hal-hal yang lebih akademis gitu. Karena dia menurut saya juga adalah seniman yang udah melepaskan dikotomi antara sains dan seni, tapi bisa meleburkannya itu ke dalam satu percakapan. Dan itu bagi saya seperti diskusi hari ini, dan dia bisa mempertanggungjawabkan itu adalah hal yang baik dan gak semua seniman yang sezaman saya, seteman-teman saya miliki. Seperti itu sih posisinya mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit gitu. Mungkin dari Mbak Nilu ada tanggapan dari diskusi panjang dan mendayu-dayu ini tadi. Makasih Mas Wahyudin, Lili Galih. Seru banget tadi ngobrol-ngobrolnya. Nah, saya masih penasaran dengan pola artistik dan estetik sebenarnya di sini gitu ya. Dan tadi Mas Wahyudin sebetulnya sudah memancing gitu ya, bagaimana Lili melihat posisi Galih di sini gitu. Dan nampak sekali kecenderungan yang sangat kuat gitu kalau kita bicara tentang posisi tersebut, di mana ketika praktik seni sebetulnya sangat terintegrasi dengan teknologi gitu ya. Teknologi tidak melulu hal-hal yang saintifik gitu atau seniman beralih menjadi seniman media baru, tapi perangkat-perangkat teknologi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi, termasuk teknologi informasi, itu sangat mempermudah seniman untuk melakukan investigasi, penggalian maupun juga pencarian sebenarnya. Nah, The Wanderlust misalnya diterjemahkan sebagai sebuah pencarian gitu. Ini justru menarik bagi saya karena nuansa karya yang berada terutama di ruangan ini memberikan sebuah imajinasi yang sangat luas yang tidak hadir pada ruang yang nyata sebetulnya. Bukan realitas yang kita kenali sebagai realitas alam yang sehari-hari gitu ya. Ini adalah sebuah realitas ruang alam yang tergabung oleh banyak potongan-potongan ingatan, potongan-potongan informasi, dan juga environment atau situasi lingkungan yang disuguhkan kepada kita gitu. Layaknya misalnya kita main game atau menonton film-film animasi seperti itu. Disinilah yang menurut saya ini menjadi menarik ketika ada sebuah statement bahwa ini adalah upaya Galih untuk kemudian mendekatkan dirinya kembali dengan lingkungan dan alam gitu ya. Tanpa atau tidak ada COVID sebenarnya ya di sini. Itu yang menarik bagi saya, bagaimana sebenarnya teknologi menjauhkan kita dengan lingkungan, tapi di satu sisi bahwa manusia memiliki hasrat dirinya untuk kemudian menggali alam atau menciptakan alamnya sendiri gitu. Itu mungkin yang bagi saya menarik untuk saya ingin tahu bagaimana Galih memposisikan dirinya di sana atau memposisikan praktik artistik dan juga estetiknya di situ. Aku tanggapi. Oke, berkarya ini dan menelisik tentang bagaimana antara saya, Tuhan dan semesta, bagaimana posisi saya sebagai makhluk yang juga hidup di tengah ini,
secara praktis gampangannya gini Mbak, saya ini kan melukis ini pakai plastik segitiga cototan itu untuk membentuk tekstur yang teman-teman lihat itu agak menonjol itu, baik itu tekstur yang itu maupun yang di dalam ini. Jadi betapa saya menyadari plastik itu adalah sesuatu yang tidak bisa terurai dan perlu waktu seumur hidup mungkin untuk bisa terurai. Jadi saya gelisah gitu. Saya bicara tentang alam, tentang semesta, tetapi saya masih merusak dalam tanda kutip. Saya masih pakai bahan-bahan yang bisa berdampak buruk bagi alam, dan itu akhirnya membawa kesadaran saya bahwa saya nggak mau langsung buang plastik ini. Jadi kalau Mbak Nilo ke rumah itu masih tertumpuk plastik sisa-sisa itu, dan nantinya saya akan bertanggung jawab atas sampah saya, nggak serta-merta saya buang dan mungkin akan jadi karya, saya nggak tahu. Jadi mungkin saya juga disadarkan oleh istri saya yang juga penggiat lingkungan ini. Jadi ya itu nggak serta-merta kita ngomong tentang bagaimana alam itu indah, tetapi saya sendiri malah merusaknya. Tetapi saya hal-hal kecil ini aja yang menyadarkan saya untuk ya udah aku stand out tentang alam. Jadi aku harus juga tetap bertanggung jawab kepada alam lewat cara-cara sederhanaku gitu. Mungkin posisi yang saya ingin cari tahu adalah bagaimana kamu melihat relasi antara alam dalam realitas yang kita kenali sebagai lingkungan yang alami, natures, dengan lingkungan yang juga dia merupakan lingkungan yang dikonstruksi secara imajinatif, yang itu kemudian menjadi sangat memungkinkan di era yang sedemikian canggih. Itu yang sebenarnya saya ingin cari tahu, karena itu muncul sekali dalam nuansa-nuansa itu ketika saya melihat dari karya per karya ya. Thank you Mbak. Tentunya membenturkan antara alam dunia nyata, ada istilah Lebenswelt, itu Husserl katanya itu sesuatu yang kita alami dari detik ke detik, menit ke menit tanpa perenungan pra-reflektif. Jadi nggak ada tendensi dogmatis di situ, nggak ada tendensi harus ke arah normatif di situ, dan itu saya hidupi. Betapa saya melihat alam di sekitar saya. Waktu saya menciptakan karya-karya ini lebih banyak dulu ketika saya masih tinggal di Giwangan. Giwangan itu dekat sekali dengan Mangunan, dekat juga dengan pantai-pantai di situ, dan saya sering sekali setiap sore itu menepi, mungkin enggak setiap pagi, kadang-kadang di sana untuk menyerap energinya. Dan itu saya benturkan lagi lewat alam imajinasi saya yang dirangsang oleh film-film Disney Pixar. Dan itu akhirnya saya melihat alam secara langsung, betapa indahnya hutan Mangunan, contohnya. Terus saya melihat film Jungle Book, itu sangat imajinatif sekali. Terus saya melihat juga banyak hal tentang hal-hal yang menarik buat saya. Di sisi lain, saya juga punya kecenderungan gini Mbak, seperti Lili yang pernah sering saya ceritain. Jadi mimpi-mimpi aneh, bukan mimpi buruk, mimpi ketemu hewan bertanduk, hewan-hewan sesuatu sangat unik gitu loh. Jadi mereka berbicara naga. Jadi teman-teman bisa bayangkan film-film Indosiar gitulah yang kayak gitu-gitu tuh sering muncul di dalam mimpi-mimpi saya tanpa saya mengada-ngada ini. Jadi itu juga menstimulus saya, akhirnya ya udah manifestasinya ya karya-karya ini yang enggak realis banget, tetapi tetap imajinatif. Semoga menjawab ya Mbak. Jadi supaya lebih meyakinkan, kamu tidak berkesaksian sendirian.
Saya mau menjalankan fungsi saya ya. Jadi gini Mbak, saya juga pertama tuh berpikir bahwa semua makhluk yang ia lukiskan itu adalah gimmick gitu, kayak dibuat-buat. Banyak sekali saya menemukan meragukan karena mungkin memang saya sendiri sangat cukup skeptis gitu dalam melihat karya. Saya banyak sekali meragukan bahwa banyak seniman bercerita bahwa ini dari mimpinya dan segala macamnya, dan konsep-konsep yang cukup saya dengarkan tapi tidak bisa saya yakini gitu. Tapi termasuk dalam karya Galih sebelum menikah. Jadi setelah menikah itu setelah menikah pasti, jadi untuk teman-teman yang belum menikah ada sebuah kegiatan tidur bersama di malam hari. Untuk menggambarkan suatu kondisinya gitu. Jadi saat kami tidur lalu dia tiba-tiba tengah malam itu memang tidak terjaga, tapi seperti kayak ini cuma salah satunya ya, kayak gini-gini gitu. Kayak ngelindur, kayak aneh, kadang dia ya gini-gini. Terus ya saya sebagai yang bukan seniman dan makhluk yang lebih normal, jadi saya bertanya kenapa gitu. Terus dia bilang gini, ada ikan terbang gitu. Setelah itu seperti itu, lalu kayak ada lagi, lalu dia tertidur lagi, lalu dia kayak gini-gini lagi. Kenapa? Poppy Pop mukanya kayak naga. Poppy Pop itu adalah anjing peliharaan kami. Poppy Pop kayak naga gitu. Oke baik, ini pencobaan apa gitu ya. Tapi akhirnya saat bangun Mbak, saya tanya, kamu kemarin mimpi apa? Enggak mimpi. Kayak gitu. Tapi setelah itu saya tidak tahu bagaimana. Sebenarnya saya cukup berjarak Pak orangnya, yang tidak dekat-dekat banget, tidak terlalu bucin. Tapi setelah itu terjadilah sketsa-sketsa ini gitu. Sepertinya aku pernah melihat ini karena gitu. Jadi itulah yang mungkin cukup meyakinkan bahwa hal-hal inilah memang terjadi, bagaimana dia mendekati benturan-benturan yang ia tahu tentang bagaimana lingkungan ini dirusak, bagaimana dunia yang sungguh antroposen, tapi di satu sisi dia memiliki alam pikir yang menurut saya memandang alam dengan sangat romantis. Seperti itu, bagaimana dia menghayati setiap sulur-sulur pohon dengan sangat romantis yang mungkin sebagian besar dari kita tidak begitu. Mungkin sih Pak. Ya, mungkin dia lebih romantik dalam memahami pohon ketimbang daripada kamu saya, gitu. Ya betul. Ya kalau melihat pohon tuh rasanya pengen dia nikahin gitu mungkin. Seperti itu sih. Mungkin untuk menyakitkan. Ya untuk kita, karena kita kayaknya save by the time. Kayaknya kita, apakah ada tambahan? Kalau tidak ada saya lempar. Aku mau menambah sedikit pada Ada. pada perangkat formal dan perangkat material yang terkadang itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja atau sambil lalu, padahal pemahaman kita atas itu juga bisa menghasilkan satu pengetahuan tentang perkembangan estetik atau pencapaian artistik karya seorang perupa. Kalau kita lihat karya yang di belakang ini, Galih melukis dengan bahan clay ya, clay. Gitu. Sependek pengetahuan saya, mungkin belum pernah ada ya perupa yang menggunakan clay sebagai bahannya ya. Nanti bisa dikonfirmasi sama teman-teman. Jadi ini juga satu ikhtiar yang menarik saya kira. Kalau misalnya saya kolektor, saya akan lebih memilih karya ini sebagai satu eksplorasi medium gitu. Kan kalau akrilik sudah biasa gitu. Ini ada satu medium baru yang ternyata bisa diolah menjadi satu perangkat artistik gitu loh, yang tidak kalah menariknya dibandingkan dengan perangkat-perangkat artistik yang sudah lazim kita kenal seperti cat minyak, akrilik, atau tinta dan lain-lain sebagainya gitu. Pemanfaatan gitu perangkat artistik ini itu
memberikan kita satu kemungkinan lain dalam daya cipta seorang perupa gitu. Saya kira kalau ini dieksplorasi di apa namanya ya, apa namanya, dikreasi dengan sama meyakinkan sebagaimana karya-karya yang berbahan akrilik ini, mungkin karya-karya bundar di belakang akan jauh lebih bukan hanya mempesona ya, tapi juga lebih menggugah gitu. Itu tentu bentuk bundaran itu bukan sesuatu yang baru lagi gitu ya gitu. Tapi menurut saya pemanfaatan clay-nya itu jadi ada sesuatu yang lebih relevan lagi kan dengan perenungan Gali tentang semesta gitu kan gitu. Itu saya kira hal yang luput diurai oleh Lili itu loh dalam soal hal ini, mungkin karena dia terlalu dibawa bayang-bayang ini ya, bawah sadarnya Gali loh soal mimpi-mimpi buruknya gitu. Jadi itulah arti penting dari karya seni, dia selalu bisa menjadi satu jendela gitu, jendela hayali gitu, jendela yang memungkinkan kita untuk mempertautkan diri gitu loh dengan situasi yang dekat dengan kita atau situasi yang jauh dengan kita. Nah, ada harapan besar. Kalau saya secara pribadi, saya jadi setelah melihat Gali, melihat punyanya Robi, terus saya juga tadi mengamati kayak karyanya Oki ada di sini, terus beberapa karya kayak punyanya ada beberapa perupa pemuda generasi mereka. Menurut saya mungkin ya, mungkin sudah saatnya kita menyatakan bahwa di seni rupa Jogja ada yang namanya surrealisme Jogja yang lain. Sebagaimana dulu di tahun 80-an ada generasinya Ivan Sagito, Dede Eri Supriya, Agus Kamal, bahkan Heri Dono, itu yang dikenal sebagai perupa-perupa yang berada dalam aliran surrealisme Jogja. Nah, saya kira ini menantang gitu ya, menantang untuk disuratkan gitu. Sebagai satu perkembangan mutakhir di sini. Hari ini saya sudah mendapatkan dua contoh yang menarik dari Gali dan Robi di atas. Mudah-mudahan di masa yang akan datang ada kemungkinan lain yang bisa tersuguhkan di Sri Sasanti ini, itu bisa mengartikulasikan soal arus yang lain dalam seni rupa Jogja. Maksud saya adalah kalau kita periksa secara saksama referensi-referensi visual yang dipergunakan oleh Gali dan Robi di atas, itu seperti menggambarkan satu sosok perupa yang kosmopolit gitu. Jadi kalau menggunakan istilahnya Asrul Sani itu, Robi dan Gali dalam hal ini itu merefleksikan ahli waris seni rupa global gitu kan. Saya membayangkan kalau nama Gali, kalau kita misalnya menghadapi karya ini
tanpa melihat lebih dulu ya, caption misalnya gitu, atau kita tidak tahu siapa pelukisnya, baik karya Gali maupun karya Dwi Antono, kita tidak akan menduga kalau ini karya anak Ambarawa dan karya anak Solo gitu kan, gitu. Jadi kita mengira ini karyanya anak Jepang atau anak Amerika, nah itu. Nah, ini teman-teman sekalian, satu satu kecenderungan yang menarik bagi saya gitu, yang ditawarkan oleh Galih dan Robi terutama. Tinggal nanti mengartikulasikan kritisismenya seperti apa, maka saya kira mereka akan menyambung generasi surrealisme Jogja di periode 80-an ke periode 2000-an ini. Jadi kita akan menemukan lagi Heri Dono di tahun 80-an, Agus Kamal di tahun 80-an, Sucipto Adi di tahun 80-an gitu. Dede Eru Supriya di tahun 80-an gitu. Dengan Galih di tahun 2000, Robi di tahun 2000 dan generasi-generasi yang lain. Dan itulah mengapa kemudian seni rupa Jogja itu ya harus diakui kan, menjadi kalau bahasanya iklan sebuah sepeda motor terdepan. Selalu terdepan gitu. Jadi jadi kebayangan tak terbayangkan sebelumnya seorang anak Ambarawa referensi visualnya ke Yosuto Monara dan Mark Ryden kan, gitu. Seorang Galih itu yang referensi visualnya ke Erich Fromm, ke Heidegger gitu, yang Jerman gitu ya, Jerman dan Nazi lagi, bayangkan loh itu. Nah, jadi dengan begitu teman-teman sekalian, mereka akan membuka satu arus yang lain gitu loh dalam medan seni rupa di Jogja, khususnya di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Dan nah disitulah konteksnya jadinya kalau ini lebih kurang begitu ya. Terima kasih Mas Wahyudin. Ya, karena kita sudah mendekati waktu-waktu akhir, tapi saya ingin memberikan ruang buat teman-teman yang hadir untuk mungkin menanggapi atau bertanya atau menyampaikan apapun terkait dengan pameran The Wanderlust ini. Boleh sekitar 1 atau 2 pertanyaan ya Mas Afif. Ya. Silahkan apabila ada. Jadi tadi kan dari Mas Gali juga udah ceritakan ya bahwa jadi ada perkembangan proses kreatifnya gitu kan dari tahun ke tahun. Jadi dan untuk beberapa karya terbarunya kan juga dilihat yang di sebelah sana kan memang berbeda gitu dengan karya-karya yang sebelumnya, apalagi karya-karya yang sebelum pandemi. Nah itu udah ada bayangan belum dari sekarang untuk kedepannya bikin seri baru atau apa gitu? Ya paling itu aja pertanyaannya. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, langsung aja ya. Terima kasih Mbak Aurora buat pertanyaannya. Beranjak dari Wanderlust ini, yang jelas saya ingin mengelola hal-hal baru lagi di dalam kekaryaan saya. Sepertinya ini masih Wanderlust ini sebenarnya periodenya ditutup di tahun 2020 kemarin dan ini sudah berjalan Maret dan ini saya menggelisahkan diri lagi berada di dalam titik yang harus riset lagi, di mana saya menemukan bahwa sulur-sulur ini sepertinya sudah nggak relevan lagi di kedepannya. Jadi mungkin tekstur pelototan ini
sepertinya ya, entah itu termanifestasi bukan serta-merta pelototan lagi atau bentuk-bentuk lain. Sepertinya saya nggak ingin terlalu melekat, jadi saya nggak ingin galih sing pelototan kayak lo atau seniman A yang gambar itu terus gitu loh. Jadi lebih berkembang lagi seluas dinamika yang saya hadapi gitu. Jadi bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa saya ingin membunuh diri saya sendiri, maksudnya karakter saya sendiri untuk tidak selamanya seperti ini gitu. Jadi akan ada mungkin bentuk-bentuk baru, visual baru yang mungkin lebih ekspresif atau yang mungkin enggak serta-merta dalam tanda kutip dekoratif. Karena menurut saya dekoratif itu juga akhirnya mengurung saya. Saya melihat itu ketika saya berjarak. Karya ini sudah selesai, yang seri ini sudah selesai dan saya menamati kayaknya untuk next tour lagi kayaknya capek deh, bukan karena umur ini. Jadi bukan karena plastiknya juga, tetapi saya sudah nggak relevan lagi bahasa visualnya nantinya. Jadi waktu ini 3 bulan belakangan ini saya berupaya mencoba teknik gaya baru yang tetap nanti orang akan bisa melihat benang merah saya sebagai karya Galeri Reza Suseno tanpa harus melihat harus sulur harus yang pelototan gitu. Begitu Mbak Aurora, thank you. Ada yang lain? Apa ada yang lain? Ya. Ya boleh, 2 lagi boleh. Tes. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Angga Yuniar. Saya juga termasuk bilang seniman tapi ya masih belum sukses kayak Mas Gali. Tapi saya juga merasakan bahwa membuat karya itu memang berangkat juga dari alam bawah sadar kita, kayak saya juga sering juga mengambil sebuah konsep dari mimpi, kemudian saya jurnalkan juga. Nah, intinya di sini bagaimana cara bahasanya Mas Gali itu bisa masuk ke bahasa visual. Maksudnya dengan cara apa? Misalkan kalau saya kan dengan menjurnalkan tiap hari, misalkan mimpi besok paginya dicatat gitu dalam bentuk ilustrasi maupun teks. Dan kemudian bagaimana cara memastikan bahwa karya itu akan bertahan sampai mungkin bisa sampai ratusan tahun kayak gitu. Misalkan di sini kan contoh clay, apakah clay itu akan bisa menempel terus ke kanvas, kira-kira seperti itu kalau segi teknisnya ya. Kemudian dalam perawatannya akan seperti apa. Kalau saya lihat dari karya Mas Gali, yang tekstur gini kan kayak mengingatkan saya juga di karyanya Awiki ya, menggunakan tekstur yang sangat tebal. Kemudian saya juga khawatir untuk ke depan cara perawatannya pasti akan sulit seperti karya-karya yang patung, sculpture itu. Nah mungkin cara-cara seperti ini yang masih saya istilahnya masih penasaran bagaimana untuk kedepannya kayak gitu. Terima kasih. Sudah cukup, boleh langsung dijawab. Oh ya. Mas Angga Junior, terima kasih. Beliau senior saya. Pertama mungkin sama seperti Mas Angga. Ketika setelah mimpi-mimpi yang aneh-aneh itu, saya juga rajin mencatat dalam catatan kecil itu beberapa paragraf. Dan kadang kalau itu lupa, itu akan teringat kembali lewat beberapa animasi gitu. Yang kedua, waktu ini bagaimana karya itu bisa lebih sustain ke depannya ketika dikoleksi kolektor, dia nggak rontok, dia nggak pecah, nggak rusak. Jadi saya sudah melewati trial error pakai clay itu, lebih tepatnya epo clay. Jadi teman-teman di sini bisa kok untuk membeli epo clay itu sendiri ya, itu dua unsur epo clay itu jadiin satu dan teman-teman bisa bentuk, dan itu saya rasa lebih sustain. Dan rekatnya itu saya sudah banting-banting, saya sudah uji, insya Allah lah untuk sustainable-nya, untuk jangka panjangnya masih bisa
dipertanggungjawabkan. Memang bisa harus diakui betapa itu cara perawatannya, mungkin ketika harus membersihkan itu pakai kuas kecil-kecil ya, harus mungkin si pemilik karya itu harus lebih merawatnya dengan ekstra lah kayak gitu. Kalau untuk ketahanannya insya Allah itu tadi aman lah. Terima kasih. Buat yang lain. Tadi ada satu lagi, boleh satu lagi. Selamat sore semuanya. Saya Ahmad. Saya bukan seniman dan bukan siapa-siapa sebetulnya, cuma diundang kemari. Dan mungkin seminggu lalu sempat kesini juga dan diberitahu sama Gilang untuk sekalian ketemu sama Mas Gali. Sebetulnya kesan saya pertama kali masuk di sini memang 7 bingkai besar ini memberi isyarat yang sangat khas sependek saya menangkap begitu. Dan tadi ada banyak obrolan dan diskusi yang bergulir tentang sosok yang berada di balik karya-karya ini gitu. Entah dia seorang yang perenung atau spiritualis atau seterusnya. Ada beberapa hal yang berputar di kepala saya setelah pulang dari sini gitu. Ada beberapa warna yang selalu muncul di benak saya dan judul-judul karya yang juga berputar juga gitu setelah warna-warna, dan ada tentang manusia tanpa kemanusiaan gitu. Dan ada yang Deus ad cognitus itu gitu. Dan dari sana tadi ketika bicara dan tadi sempat disebut sisi spiritual gitu, dan tadi ada insya Allah gitu, saya selalu membaca sebetulnya sekalian mungkin bertanya sama Mas Gali, saya meraba-raba sebetulnya kalau di pojok sana ada judul karya yang Tuhan yang tersembunyi begitu, saya juga meraba di sudut yang lain begitu, ada juga sisi yang merasa Tuhan sudah ketemu gitu. Nah, lalu di tulisan sana saya mungkin ingin agak bertanya khusus begitu kepada Mas Gali, bagaimana kira-kira meskipun tadi beliau mendaku bukan Kristen yang baik, saya juga tidak tahu baik itu seperti apa, tapi saya ingin mendobrak kira-kira gagasan yang bersembunyi di balik Tuhan itu di situ. Dan mungkin yang terakhir di sudut sebelah situ saya lihat ada satu karya yang warnanya hitam semua, itu judulnya adalah Semua Realitas Adalah Satu kalau saya tidak salah. Lalu saya terpikir bahwa kalau tadi memang di beberapa pergumulan Mas Gali soal dari Heidegger sampai kawan-kawannya di Frankfurt tadi, dan lalu di belakang ada corak monisme gitu, ada corak realitas yang dihimpun menjadi satu gitu. Bagaimana saya minta mungkin dibantu untuk membaca itu. Itu kan agak bernuansa filsafat timur ya, kalau memang tadi Heidegger representasi barat yang memang maha rasional begitu. Di timur kalau kata Iqbal di situ tersembunyi kebijaksanaan gitu, dan larilah ke barat, di sana rasionalisme bercahaya gitu. Dari situ mungkin bagi saya yang menjadi pertanyaan yang berputar di kepala saya gitu. Yang terakhir mungkin kepada Mas Gali, saya tadi di awal-awal mendengar konteks mungkin paling tidak karya yang berputar di sini yang melingkupi Mas Gali untuk berkarya gitu. Pandemi, kita membeku di rumah dan segala yang tiba-tiba terkunci gitu, dan hal-hal yang di sini terlihat makin zoom in gitu, makin detail, dan kita dipaksa untuk melihat itu tekstur demi tekstur, detail demi detail, titik yang menjadi mungkin garis begitu. Lalu bagaimana kira-kira Mas Gali melihat, anggaplah manusia juga adalah kosmos gitu. Kalau alam ini adalah makrokosmos, manusia adalah mikrokosmosnya. Lalu virus itu juga adalah bagian yang notabene mungkin bagian dari sisi manusia misalnya, lalu kemudian dia mencari rupa yang lain, dan entah dia menempel di manusia tapi dia kemudian mengorbankan manusia gitu. Sehingga saya melihat ada yang saling memakan di situ. Dan bagaimana kira-kira Mas Gali melihat realita itu Mas gitu. Apakah kelak sebetulnya kontrak sosial Thomas Hobbes kemudian selalu eksis, bagaimana sebetulnya sejatinya kita hanyalah spesies-spesies yang bertanding
dan belakangan kemudian saling memusnahkan, bukan saling memperindah, itu seperti lukisan di sini. Itu aja Mbak Lili. Terima kasih Mas Galih. Terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih buat apresiasi dan elaborasi segala pertanyaan yang Mas Ahmad berikan. Begini, bingkai kekaryaan saya adalah tentang bagaimana pencarian saya, perjalanan saya mengelanai iman saya. Jadi tegangan-tegangan itu mungkin Mas Ahmad bilang bahwa Tuhan itu dicari, tersembunyi, ada di satu karya, Tuhan itu merasa ditemukan. Dan itulah apa yang saya hadapi, betapa kadang saya merasa dekat dengan Sang Pencipta itu, kadang saya merasa juga jauh gitu. Jadi tegangan-tegangan peristiwa itu yang saya hayati dari waktu-waktu ke waktu, betapa kita tuh saya sebagai seniman tuh ya harus senantiasa berada gitu loh. Jadi kadang merasa dekat, kadang merasa jauh, itu yang akhirnya ya terlahir di dalam karya-karya saya. Terus berikutnya tadi saya ingin memaparkan sesuatu, jikalau Mas Ahmad cerdik dalam melihat karya saya. Ketika Mas Ahmad melihat karya-karya ini kan berbicara tentang mikroorganisme kecil-kecil yang saya lukis demikian rupa. Tetapi di situ ada satu karya tentang kayak peta gitu Mas Ahmad. Di situ tuh ketika kita melihat mikroorganisme, otomatis kita harus men-zoom in makhluk-makhluk itu supaya terlihat. Tetapi ketika kita dilihat oleh semesta yang maha luas ini, kita akan merasa seperti mikroorganisme juga di situ. Ketika dilihat dari capaian langit aja, kita sama sekali tidak terlihat. Betapa itu menimbulkan sebuah penyadaran bahwa kita itu sama, sebesar-besarnya kita, sekaya-kayanya kita, bahwa kita itu kecil juga di hadapan Pencipta gitu. Jadi perenungan-perenungan itu yang membawa saya akhirnya ya sudah, saya bisa menangkap secara zoom in makhluk organisme. Saya juga bisa melihat dari zoom outnya ketika melihat secara penginderaan jarak jauh. Saya juga bisa melihat secara ruang ketika berisolasi. Saya membayangkan ruang yang ideal bagi saya ketika di situ banyak sekali, di sini ruang, mungkin ini teras. Jadi melihat dari berbagai sudut pandang semesta ini di dalam pengkaryaan saya. Semoga menjawab, Mas. Ya. Apakah ada lagi? Satu atau dua? Oke. Selamat petang. Ya. Perkenalkan, saya Fandi. Halo Mas Galih. Dari banyaknya pertanyaan tadi perihal teknis dan yang lain-lain, sebenarnya saya ingin mempertanyakan hal yang sederhana saja. Dari apa yang Mas Galih buat lukisan ini, sebenarnya dorongan apa yang paling kuat dan serta harapan terbesar Mas Galih dalam menghasilkan karya ini untuk audiens? Maksudnya harapan yang ingin disampaikan secara Mas Galih sendiri. Saya kan belum membaca buku Mas Galih. Nah, kalau saya ingin mendengar langsung dari Mas Galih, seperti apa? Terima kasih. Saya coba elaborasi lagi pertanyaan, dorongan apa yang paling kuat dalam saya ketika saya mencipta itu supaya bisa ditangkap oleh audiens gitu ya. Oke, terima kasih, menarik sekali pertanyaannya Mas Fandi ya. Jadi ini ada dua periode seperti yang saya katakan tadi. Saya berkaryanya sebelum
dan selama pandemi ini. Betapa pandemi ini juga sedang kita hadapi dan kita masih bergumul di tengah itu, jangan sampai kita terkena ataupun yang sudah terkena bagaimana supaya disembuhkan. Jadi membawa perenungan buat saya, membawa saya untuk setelah ini saya percaya bahwa segala sesuatu ada awal dan akhirnya. Mungkin tadi baru saya baca Steve Jobs bahwa dia memperkirakan bahwa pandemi akan berakhir 2023. Ada yang berkata 5 tahun lagi, ada yang berkata 10 tahun lagi. Jadi saya ingin mengajak merenung buat kita semua, setelah ini semua terjadi, kita akan menjadi seperti apa? Menjadi orang yang lebih baikkah? Atau menjadi orang yang lebih burukkah? Sesederhana itu. Lewat pandemi ini kita belajar, kita harus apa? Apakah kita jadi giat bersepeda? Apakah kita jadi giat nonton Netflix? Akan jadi apa setelah ini semua? Setelah kita dibatasi dengan segala hal, apakah kita semakin merenung bahwa kita adalah sama dengan semesta ini? Betapa seberdayanya kita, betapa kita sepunyai daya cipta, daya imajinatif yang membedakan dengan spesies lain. Tetapi kita sadar bahwa kita juga adalah ciptaan gitu, yang membutuhkan Sang Pencipta. Terima kasih Mas Fandi. Baik, sepertinya tadi adalah speech yang sangat menarik untuk menutup diskusi kita hari ini gitu. Terima kasih untuk Mas Wahyudin, terima kasih juga untuk Mbak Nilu, terima kasih juga untuk Mas Gali atas diskusi yang sangat baik, membangun, dan terima kasih untuk produk-produk pengetahuan yang sudah digulirkan, dan semoga itu bisa menjadi bekal buat kita untuk lebih berani lagi berkesenian dan mungkin juga lebih berani berkarya dalam bidang apapun di luar sana setelah diskusi ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan terima kasih untuk apresiasinya. Saya menyerahkan kembali ke Mas Afil dari Kohesi. Oke, terima kasih. Oke, akhirnya kita sampai juga di akhir acara. Saya mewakili tim Sri Sasanti Syndicate mengucapkan terima kasih semuanya yang udah datang, juga kepada kedua penanggap kita sama Mas Wahyudin dan Mbak Nilu. Terima kasih juga buat Mas Gali dan Mbak Lili. Oke, kita tutup acaranya dan minta tepuk tangannya buat teman-teman semuanya. Terima kasih.